Kalau seandainya berjalan, dia udah cerita sudah lama setelah meninggal jauh dari Rasulullah SAW, setelah tinggal hanya kenangan lagi, maka dia mengatakan adalah Rasulullah SAW kalau seandainya malam Rasulullah SAW sering ke tempat kendaraan Aisyah. Jadi ontanya Aisyah, Rasulullah lebih sering ke sana. Sehingga satu kali Hafsah berkata kepada Aisyah. Jadi karena seringnya Rasulullah singgah di unta Aisyah, Hafsah membuat taktik. Apa taktiknya? Apa katanya? Ya Aisyah, apa enggak bagus kita gantian? Engkau naik unta saya dan saya naik unta kamu. Engkau bisa melihat di tempat saya dan saya bisa melihat di unta kamu. Aisyah karena lurus-lurus tabung, dia setuju. Kata dia, Hafsah dan Hafsah menaiki unta saya. Setelah seharian Rasulullah tidak pernah dia lihat, tidak pernah datang ke tempatnya. Barulah dia tahu bahwasanya kiranya Rasulullah SAW menyangka bahwa Aisyah masih di tempat ontanya, sehingga Rasulullah SAW masuk ke ontanya, sudah didapatkannya Hafsah. Ya udah sekalian aja dah malam tuh bersama Hafsah seharian penuh. Aisyah mengetahui taktik Hafsah ini, akhirnya dia istirahat, turun dari ontanya, kemudian dia masukkan badannya ke semak. Apa katanya? Allahumma ya Rabbi sallit alayya aqraban. Ya Allah, tolong gigitkan kalajengking ya. Tolong gigitkan kalajengking atau ular kepada saya. Biarlah saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat dari kalahnya saya kepada Hafsah. Jadi waktu itu dia kalah dengan Hafsah. Biasanya Hafsah dengan Aisyah radhiyallahu anhuma ini, beliau berdua ini sekawan, sering berdua mengalahkan istri-istrinya yang lain. Hadis tentang cerita tentang masalah turunnya ayat talak adalah itu perbuatan Hafsah dengan Aisyah. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Kalau seandainya kalian berdua bertaubat kepada Allah, maka Allah telah mendengarkan hati kalian berdua. Yaitu disebutkan oleh ulama tafsir bahwa yang berbuat tindakan tersebut adalah Hafsah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Akan tapi kali itu dia kalah dengan Hafsah. Begitulah yang terjadi di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat dari kumpulan hadis-hadis yang kita sampaikan tadi, bahwa kecemburuan adalah hal yang biasa di kalangan para wanita yang seharusnya tidak ditegakkan hukuman atas kecemburuan tersebut. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebatas mana kecemburuan seorang istri terhadap suami dapat diridhai oleh Allah? Karena ada perbuatan cemburu yang di luar batas kewajaran, misalnya membakar diri dan sebagainya. Dan apakah sikap yang utama jika menahan diri dari sikap cemburu dengan perbuatan yang aneh-aneh, misalnya membanting piring, tetapi dapat ditahan dengan diam, dengan menarik nafas, beristighfar. Memang berita-berita yang kita baca bagi orang-orang yang tidak mempunyai din dan mempunyai agama sangat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar bahwa ada seorang ibu membunuh 2 orang anaknya sekaligus dan membunuh dirinya dengan silet karena cemburunya karena suaminya berselingkuh. Zaman-zaman dahulu Buya Hamka rahimahullah mengarang roman, tapi kejadian terjadi persis di kampungnya, cerita tentang si Sabaria. Isi dari cerita tersebut bahwa seorang suami cemburu terhadap Sabaria. Jadi Sabaria ini adalah seorang istri yang menikah dengan seorang suami merantau. Ketika sudah jauh merantau dan pulang membawa uang dan semacamnya, sesampainya di rumah dia bekerja mati-matian untuk istrinya yang selalu dia bayangkan di rantau. Kemudian ketika sampai di rumah, kiranya dia dapat istrinya berselingkuh. Untuk menyelesaikan semua keletihan yang bertahun-tahun dia datang
dia berangkat merantau jauh, akhirnya dia bunuh anak-anaknya, dia bunuh istrinya, dan dia bunuh dirinya sendiri. Dan ini banyak lagi. Bahkan beberapa waktu yang lalu media massa disebutkan dengan seorang ibu yang cemburu dengan membakar anaknya. Membakar anaknya sampai cacat. Dan juga ibu itu ingin membakarkan dirinya juga. Waktu itu qadarullah tidak sempat mati. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini jelas di luar din, dan mudah-mudahan orang beragama tidak akan berpikir seperti ini. Akan tapi ini menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan di kalangan masyarakat Indonesia, kaum muslimin. Kita beberapa waktu yang lalu sudah hampir setiap kota atau setiap daerah ada seorang anak, baik dia siswi atau siswa SD atau SMP atau SMA yang tidak lulus bunuh diri. Beberapa waktu yang lalu di Dumai ada seorang anak bunuh diri minum baygon karena dia tidak lulus. Dan di Jawa juga sering kita juga dengar anak-anak bunuh diri karena tidak lulus. Nah, ini paling mudahnya orang membunuh anaknya, membunuh dan semacamnya, karena permasalahan-permasalahan ini sangat mengkhawatirkan, membuktikan bahwa tingkat agama mereka sangat rendah sekali. Tentang masalah kecemburuan yang sampai membakar diri dan semacamnya, ini memang hampir sama dengan penyakit-penyakit yang lain. Ini sangat berbahaya, akan tapi ini biasanya timbul dari rendahnya pemahaman di dalam masalah agama. Nah, tentang masalah yang membanting piring, ini banyak. Tidak mutlak orang yang rendah agamanya, akan tapi yang sering mengaji pula bisa saja membanting piringnya, bisa saja memecahkan apanya dan semacamnya. Dan ini adalah sebuah perbuatan refleks yang tanpa disengaja oleh wanita tersebut, yang saya rasa itu tidak harus pula dihukum, tidak pula harus sampai dihukum kalau hanya sebatas piring, asal jangan piring dari yang mahal-mahal lah, yang murah boleh lah, yang mau dipecahkan atau dipecahkannya nggak apa-apa. Ada seorang suami menyebutkan kepada saya tahu Ustaz bahwa kaca itu mau saya ganti, tapi saya biarkan saja sampai satu saat saya marah kepada istri, maka saya pecahkan kaca itu. Jadi memang dia mau memecahkan kaca juga, tapi dia pecahkan kita. Nah, ini jelas perbuatan-perbuatan seperti ini, terutama dari kecemburuan, saya rasa tidak bisa ditegakkan hukum kesalahan terhadap istri, dan ini hal yang lumrah. Akan tapi ada yang lebih baik. Apa solusi dari sebuah kecemburuan? Pertama, solusinya memang tidak layak kita menghilangkan cemburu. Memang seorang wanita tidak boleh juga menghilangkan kecemburuan. Dengan hilangnya cemburu seorang wanita, berarti akan hilang cintanya kepada suaminya. Orang-orang kufar, orang-orang Yahudi dan Nasrani menghilangkan kecemburuan terhadap istri, mereka makan daging babi. Makanya mereka itu biasa istrinya berhias di depan laki-laki lain, bahkan menampakkan aurat di depan laki-laki lain, bahkan meminjamkan istrinya kepada laki-laki lain. Dan ini sudah menjadi cerita yang sudah masyhur juga di kalangan banyak kaum muslimin di era modern sekarang ini. Bagaimana mereka saling meminjam istri dan semacamnya, dan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Mereka dari kalangan kaum muslimin dan muslimat, kadang-kadang yang meminta itu istrinya, kadang-kadang yang meminta suaminya, bagaimana berganti pasangan dan semacamnya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Jadi kita katakan tidak perlu menghilangkan kecemburuan, akan tapi yang harus adalah mengolahragakan sifat kecemburuan tersebut sehingga diletakkan pas pada tempat yang benar. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan yang seperti ini. Di sini ada pertanyaan, Ustaz, seperti penjelasan Ustaz tadi bahwa semua istri pasti punya rasa cemburu dan tidak rela suaminya menikah lagi. Yang saya tanyakan yaitu apa hukuman bagi suami yang menceritakan tentang istrinya yang rela, tidak cemburu. Sebenarnya ada dua macam, tapi biasanya istri yang menyuruh atau meminta suaminya untuk melakukan poligami bukan berarti dia tidak cemburu, salah, nggak benar. Akan tetapi dorongan keikhlasan yang sangat luar biasa mengantarkannya untuk mengalahkan sifat kecemburuan itu. Dia kalahkan itu,
kemudian dia harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kemaslahatan untuk dia dan suaminya, kemudian dia mengatakan, wahai suamiku, menikahlah dengan si fulana. Jadi kita katakan bukan berarti dia tidak cemburu, dia tidak diciptakan dari batu. Tidak, dia punya cemburu seperti Anda. Akan tapi bedanya antara Anda dengan dia, Anda masih mengutamakan kecemburuan daripada hal-hal yang saya sebutkan tadi, sedangkan dia selangkah di atas Anda. Jadi aku itu sebuah keutamaan baginya. Jadi jangan pula dilecehkan. Salah bahwa ini ukhti, masya Allah, jazakillahu khairan, jazakillahu khairan. Engkau telah membuat seperti ini menjadi contoh suri tauladan bagi wanita-wanita yang lainnya. Jadi kita katakan bukan berarti dia tidak mempunyai rasa cemburu. Wallahu ta'ala. Saya rasa itu yang terjadi pada kebanyakan istri-istri yang mencarikan langsung atau yang mencarikan atau membolehkan suaminya berpoligami. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah seorang istri berdoa memohon kepada Allah agar suaminya dilindungi? Boleh. Kan tapi yang ini, dan tidak mengambil tindakan untuk berpoligami. Nah, ini. Jadi pertanyaannya ada dua nih, dilindungi agar jangan mati, payah nih. Jadi kalau mati payah pula. Jadi lindungi ya Allah suami saya. Sudah itu dua hal, jangan ada wanita lain selain dari saya. Nah, itu yang dia agar bahagia hidupnya. Ini sangat makul, sangat masuk akal itu ibu doanya. Istri tadi mengimani tentang hukum poligami, hanya saja rasa cemburu tadi yang sangat besar akan suaminya. Saya rasa kalau hanya mendoakan tidak masalah. Kan tapi tidak selalu doa selalu mengikuti alur takdir. Doa tidak selalu mengikuti alur takdir. Doa itu ada 3, sebagaimana kita terangkan. Doa yang Allah mustajabkan, doa yang Allah sembunyikan untuk hari akhirat, doa yang Allah gantikan. Jadi awalnya kita mendoa, ya Allah janganlah poligamikan suami saya. Allah gantikan dengan kebaikan yang setimpa dengan doa kita tadi itu. Jadi 3, bahwa doa yang mustajab itu terbagi 3. Kalau tidak dia menjadi simpanan nanti di akhirat, atau dia digantikan dengan yang lebih baik lagi, atau Allah langsung memustajabkannya. Saya rasa ini tidak salah di dalam berdoa seperti ini akibat dari rasa cemburuan, dengan syarat tidak menolak hukum syariat tentang poligami haram, bahkan bisa-bisa keluar dari agama Islam. Akan tetapi berharap suami tidak berpoligami hal yang lumrah. Saya tidak mengatakan itu hal yang salah, hal yang lumrah boleh, itu fitrah. Aisyah radhiyallahu anha berharap untuk tidak ada lagi wanita-wanita selain dari dirinya. Akan tetapi keinginan dan harapan Aisyah tidak selalu sesuai dengan takdir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.